Salam jumpa dek, dengan saya Sopian. Kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu kuliah komputer, pengantar aplikasi komputer. Kali ini kita akan melanjutkan materi di modul halaman 75 ini, yaitu daftar gaji pegawai untuk PT Kolang-Kaling Strawberry. Data ini sudah pernah kita kerjakan di latihan 11. Maka kita bukalah latihan 11-nya. Setelah kita buka latihan 11, lantas kita save as menjadi latihan 12, gitu ya. Save as menjadi latihan 12. Kita masukkan di folder kita, kemudian nampak di sini. Lantas sudah ada dua sheet, ya, ada dua sheet di sini. Di sheet 70 kita hapus datanya, delete, arahkan mouse-nya ke halaman 70, delete. Kita okekan, lantas kita tinggal halaman 72 yang datanya halokap. Kemudian langkah berikutnya kita perhatikan di sini, Dek. Kita harus membuat dulu di sheet 2 ini, di sheet 3 ini, yaitu dokumen seperti di modulnya, yaitu slip gaji PT Karya, slip gaji karyawan, ya. Nanti kita tambahkan nanti PT-nya, ya. Kita masuk ke Excel-nya. Kemudian kita buatlah di sini slip gaji karyawan, slip gaji karyawan PT Kolang-Kaling, ya, PT Kolang-Kaling Strawberry, Kolang-Kaling Strawberry. Kemudian dari datanya kita lihat nih, nomor, nama, dan golongan, gitu ya. Nomor, nama, golongan, ya. Kemudian kita lihat lagi dokumennya, jumlah anak, jumlah lembur, ya kan. Jumlah anak, ya. Kemudian jumlah lembur. Kemudian kita lihat lagi gaji pokok, tunjangan anak, ya. Gaji pokok, tunjangan anak. Kemudian apa lagi dia? Jumlah THR, tunjangan lembur, ya. Jumlah THR, tunjangan lembur. Tunjangan lembur, kemudian terakhir jumlah gaji. Jumlah gaji, gitu ya. Ini kita sesuaikan kolomnya, Dek. Kita sesuaikan dia biar cantik, ya, gitu ya. Kemudian ini akan kita isikanlah data-data yang mulai dari si Ali, dari nomor, nama, golongan, jumlah anak, jumlah lembur, gaji pokok, tunjangan anak, jumlah THR, tunjangan lembur, dan jumlah gaji. Caranya kita memasukkan ke sel-selnya ini dengan menggunakan clean dan menggunakan sum. Untuk yang berbasis tag-nya itu, ya, berbasis tag, ini datanya teks, maka kita pakai clean. Nomor itu pakai kita clean, sama dengan clean, double click sama dengan clean, CL, double click, kita masuk ke halaman 1, klik enter, gitu ya. Kemudian sama nama juga itu teks, sama dengan CL, clean, kemudian masuk kita ke sheet-nya untuk nama, enter. Kemudian golongan juga sama dengan clean, ya. Kemudian di sini ada golongannya, enter, iya. Perhatikan. Untuk ini nanti kita mau copy, ini semuanya harus pakai absolute. Waktu kita mengklik di sel nomor, sel nama, sel golongan, kita masuk seharusnya pakai F4. Ini sengaja saya buat tidak F4, namun kita bisa tambahkan F4 di sini. Tambahkan absolutnya, apa gunanya? Nanti kita copy datanya ini ke berbagai sel, dia tidak akan berubah. Tekan F2, tombol F2, kasih F4, lihat langsung bertanda absolut dia kan, enter. Sama F2, langsung tekan F4, ini nanti B5 ini jadi absolut dia, tuh ada tanda dolarnya. F2, F4, absolut. Sehingga nanti selanjutnya untuk jumlah anak sampai jumlah gaji itu nanti
kita absolutkan langsung, ya. Namun untuk jumlah anak ini kan berbasis karakternya ini adalah angka ya. Kalau angka kita pakai sum, ya. Ini ada sum, ya. Sum, klik sum, masuk kita di jumlah anak, langsung F4 enter, gitu ya. Kemudian sum lagi, ya, sum lagi, masuk kita ke selnya, jumlah lembur, E4 enter. Gaji pokok, ya, gaji pokok juga sama, masuk kita gaji pokok, ya, E4 enter. Kemudian sama juga ini tunjangan anak juga sama, klik tunjangan anaknya, E4 enter. Kemudian jumlah THR juga sama, klik sumnya, masuk jumlah THR, E4 enter. Kemudian tunjangan lembur juga sama, masuk kita ke tunjangan lembur, E4 enter. Terakhir untuk jumlah gaji, ya, jumlah gaji juga sama, kita masuk di jumlah gajinya, E4 enter. Sehingga kalau kita perhatikan selnya semua ada absolut, ya, semua ada absolut. Coba kita perhatikan tuh absolut, semuanya punya absolut, ya, semuanya punya absolut, ya. Kemudian untuk mensiasati daripada jumlah anak sehingga muncul kalimat orang dan jumlah lembur muncul kalimat jam, kita format sel seperti beberapa minggu lalu sudah pernah kita berikan tutorialnya. Dengan cara klik number, ya, klik icon number, kemudian klik custom, kemudian di sini ada orang, ya, ada orang, klik, ya, jumlah lembur. Ini juga sama, custom, tarik kursornya dari tipenya ini, pilih jam. Kenapa ada formatnya? Karena sudah kita berikan pada saat kita di halaman 72 ini. Nah, ini kan sudah ada. Karena di sini sudah ada, maka di sel berikutnya juga ada dia. Ya, selanjutnya kita mau format agar bisa di printer kecil-kecil slip bajunya nih ya, kecil-kecil gitu ya. Ini kita kecilkan dulu sedikit gitu ya. Nanti mau kita format di sini dia. Supaya lebih manis ini kita blok, kemudian kita 3 kolom ini kita blok. Kita mau dia rata tengah tapi dia center across selection. Kita di home, kemudian di alignment. Di sini ada center across selection. Ya, tengah dicantik dia kan. Kemudian di sini ada, kita harapkan ada tabing tinggi lah, tanggal tempat bekerja atau medan mana ya, kita buat tebing tinggi, ya, kita bikin rata kanan supaya dia merapat selnya ke kanan. Seperti itu ya. Ini kita besarkan lagi sedikit supaya di sini ada today aja kita bikin ya, sama dengan today, ya, sama dengan today ya, buka kurung today. Nggak bisa ya. Ya, today ya, sama dengan today. Sama dengan today. Ini kalau kita mau buat ada kalimat Juni gitu ya, 1 Juni gitu ya. Maka kita formatlah selnya. Sini kan semalam udah kita pelajari. Ya, DDD MMYY gitu ya. Ini kita buang garis penghubungnya, kita bikin pakai spasi aja, M-nya harus 4 kali, nah gitu ya, buang pakai spasi, jadi DD MMYY, itu dia, 1 Juni, gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada yang menerima uangnya, diterima oleh, kan, diterima oleh. Maksudnya yang menerima karyawannya. Ya, yang diterima oleh maksudnya karyawannya ya. Ya. Kita cukup al ini diturunkan ke bawah dengan cara pakai clean tadi. Nah, sama dengan clean tadi. Clean, ya, klik atasnya Ali. Berarti nanti ditandatangani si Ali yang menerima. Kemudian di sini kita buat rata tengah misalnya. Tuh. Kita ingin di sini ada batas kertasnya, sini batasnya. Ini kalau kita lihat kertasnya ini besar ya, kita lihat dulu. Untuk melihat setapan kertas, kita klik aja print review ini deh. Ini print review atau kita di sini. Print review sama. Ini kan sama dengan yang di sini. Kita klik.
Ini kertasnya besar kan? Kita tutup lagi, nampak di kertasnya besar. Kita ingin kertasnya kecil-kecil di sini ya, kertasnya pendek-pendek. Nah, namun ini kita buat dulu di sini ukurannya tadi kita bikinnya di sini ukurannya 20 ya. 20. Di sini ukurannya kita buat umpamanya 17 tadi kan? Atau 18 lah ya. 18. Di sini 20. Bisa juga kita pakai yang di sini. Format kolom 20. Itu dia. Ini format kolom 18. Gitu ya. Di sini tuh kecil. Kemudian untuk kita setapan kertasnya di sini pas gitu ya. Nanti di sini juga sama, Dek. Di sini juga sama, yaitu 20. Format kolomnya format kolom 20. Di sini 18, format kolom 18. Nah, di sini kecil. Nah, gitu ya. Sehingga ini kertas ini dibagi dua nanti. Namun kita kalau gini kan kurang cantik, harus dipotong. Kita pengen kertas yang kecil, memang ukurannya kecil, setengah folio itu. Kita bagi dua, setengah kertas kita bagi dua, kertas yang seperti bergulung gitu ya kertasnya. Maka kita rolling paper itu ya, ada kan rolling paper itu yang bergulung dia. Kita setup lah kertasnya dengan pack layout, kemudian pack setup. Ya, kita masuk di option. Lantas kita kliklah di sini ukuran kertas. Namun kalau nanti komputernya itu berbasisnya itu ada bahasa Inggris, di sini mungkin setup gitu ya, paper size gitu ya. Sini paper size. Di sini ukuran kertas sama. Kita ambillah serasikan bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya mungkin option ya, paper size-nya berapa. Di sini kita ambil karena ini milimeter ya. Milimeter, maka 210 mm. Tapi kalau kita ganti dengan senti, itu nanti setupnya diganti dengan senti ya. Berarti ini kita ambil saja umpamanya 10 mm, berarti 10 cm berarti 100 mm. Di sini kita bikin 12 berarti 120 mm. Oke. Kemudian kita okekan dulu. Lantas marginnya. Setelah oke marginnya deh ya, marginnya kita atur dulu, marginnya kita ambil di sini 1 cm misalnya. 1 cm lah ya, atau ya 1 cm, di sininya kita bikin setengah cm. Di sini kita buat umpamanya setengah cm. Di sini juga setengah atau 1 ya. Boleh kita lihat, oke kan dulu. Itu dia. Seperti ini. Maka ini kita kecilkan dikit, coba ininya ke pinggir. Itu dia, udah bagus kan? Udah bisa dapat ya. Perhatikan ya. Ini dia. Sehingga ini dokumen kita copy ke samping 1 2 3 4 ya. Iya kan? Jadi 5 nanti dia, 5 di sini ya. Kita copy 4 kali lagi berarti. Ya kan? Kita copy dokumennya. Copy 1 gitu kan? 2 gitu. Di sini 1 lagi. 3 kelangin 1 ya. 4 pas. Kan dia kan? Namun kita belum besarkan. Ini kita besarkan tadi berapa? Ini tadi ukurannya 20. Ya, ukuran 20 tadi kan, Dek? Format 20. Di sininya tadi 18, gitu kan? Format 18. Itu dia. Ini kecil tadi kan? Itu. Kita kecilkan lagi dikit. Itu baru dapat deh kan? Di sini juga sama. Ini tadi 20. Di sini 18. Format kolom 18. Di sini kita kecilkan pinggirnya. Itu manis dia kan? Baru satu lagi. Ini juga sama, ini lebih nih, kita buang, delete kolom. Delete kolom. Tadi 20. Ini 18. Ininya kecilkan. Berarti dokumen kita sudah selesai. Namun isinya masih si Ali semua. Kenapa si Ali semua? Karena selnya memang sel si Ali. Ini kan sel 5 ini kan. Sel 5, semua sel 5. Maka ini harusnya sel A6, sel 7, sel 8, sel 9 di sini. Ya. Sini sel 9 ininya. Ini sel 9. Gitu ya. Maka kita gantilah selnya. Kita ganti selnya, ini dia, Dek.
Masuk kita lihat di sini. Berarti si Bagus 6, dia 7, Erlan 8, Esther 9. Kita ganti selnya. Otomatis dia akan jadi. Untuk mengganti sel paling gampang tekan saja F2. Lantas kita hapus 2 kali menjadi angka 56 ya. Enter. Gitu dia. Sama. F2 hapus 2 kali 6. Enter. F2 hapus 2 kali 6. Enter. F2 hapus 2 kali angka 6. Enter. F2 hapus 2 kali ganti yang ke-6, 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 enter. Gitu demikian selanjutnya. Nah. Demikian selanjutnya, maka setelah ini yang ke-7. Hapus 2 kali ganti yang ke-7, enter. Iya. Nah. Seterusnya seperti itu, Dek. Jadi sebenarnya lebih cepat. Ini kan kalau seandainya 5 karyawan ya. Tapi kalau 200 karyawan kan kita kalau tiap bulan membuat seperti ini kan repot ya. Nah, jadi cukup kita nanti membuat save as. Gaji karyawannya itu daftar gajinya kita save as saja. Misalnya gaji bulan Januari, untuk bulan Februari save as bulan Februari gitu ya. Paling bertukar di daftar gajinya aja. Nah, yang bertukar di daftar gaji. Nah, yang bertukar di daftar gaji dia. Nah, jadi itulah dia yang kita apakan, yang kita berikan di sini. Kita hapus 2 kali, diganti selnya ya, dia, diganti selnya. Nah, ini juga sama. Kita ganti selnya. Nah, kita ganti selnya menjadi angka 9 gitu ya. Nah, ini kita ganti selnya, kemudian seterusnya kita ganti selnya menjadi sel 9 semua, seluruhnya. Nah, jadi ini kalau sudah demikian, untuk berikutnya kita sudah tidak lagi menggantikan setting seperti ini. Udah siap kan datanya? Bahkan sebelumnya siap. Itu kan siap. Makanya kita perhatikan di sini. Untuk memberikan ini, maka memberikan data-data ini sudah jelas sama, Dek. Kita perhatikan di sini ya, sudah sama dia, ini sudah sama semua, sudah sama semua. Misalnya kita simpan ya, namun kita perhatikan di sini kita membuatnya adalah dengan menggunakan tadi di sini ya, ini kita ganti daftar gaji ya, maaf, di sini kita ganti daftar gaji halaman 72, ini kita ganti menjadi slip gaji. Lihat. Pada saat kita mau memasukkan di sini, dia selalu di sininya adalah slip gaji ya. Di sini halamannya ini kita perhatikan halaman 72. Lihat. Halaman 72. Ini kalau kita ganti menjadi daftar gaji ya. Daftar gaji gitu ya. Lantas di sini perhatikan akan berubah menjadi daftar gaji. Ini kan daftar gaji kan? Ya, sama. Ini kita kasih slip gaji gitu ya, slip gaji. Maka di sini akan nampak dia datanya. Tidak. Ini siaplah data halaman latihan 12 kita. Seandainya mau kita buat latihan 12B gitu ya, bisa. Misalnya di bulan ini kan bulan Juni gitu ya. Bulan Juni ini kan today gitu ya. Today. Jadi kalau kita buat umpamanya di bulan Desember juga sama. Ya, save as ya. Save as, kemudian setelah kita save as, kita buat lagi latihan 12B. Latihan 12B gitu ya. Gitu ya, 12B. Kita simpan. Ini juga latihan 12B. Ini sama semua. Jadi kita sudah punya 2 file. Ada 12A dan 12B ya. Jadi bagi adik-adik nanti akan di-upload semuanya, Dek. Kirim ke WA Bapak. Baik latihan 12A maupun latihan 12B, ada 2 file ya yang kita selesaikan. Demikian dokumen kita yang sudah kita selesaikan dengan menggunakan clean dan ini sum. Maka kalau kita mau merubah gajinya ini misalnya di 12B itu gajinya berubah misalnya 40 jam. Gitu ya. Di sini 25 jam. Ya, 25 jam gitu.
dia langsung otomatis masuk ke slip gajinya. Nih. Jadi nggak ada masalah. Jadi demikian materi kuliah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya. Salam.